Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video analisis kasus perpajakan digital. Di tengah pesatnya perkembangan e-commerce di Indonesia, platform-platform seperti Shopee telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, di balik kemudahan berbelanja dan transaksi online, muncul tantangan baru dalam hal perpajakan. Pada kesempatan ini, kami akan mengulas bagaimana Shopee sebagai salah satu pemain utama dalam dunia e-commerce di Indonesia menghadapi isu perpajakan digital serta bagaimana kebijakan perpajakan yang ada berpengaruh terhadap bisnis dan konsumen. Sebelum kita memulai analisis, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Naia Fezianti Ahnaf, NPM 8017. Saya Khaira Azimah Zafira, NPM 243403111253. Saya Azmi Nur Malasari dengan NPM akhir 328. Baik, selanjutnya di sini ada daftar isi materi, yaitu yang pertama, regulasi perpajakan, yang kedua, peraturan terbaru PPh, yang ketiga, studi kasus, yang keempat, tantangan, yang kelima, kesimpulan, dan terakhir, saran. Pada materi pertama yaitu analisis regulasi perpajakan di Indonesia terkait transaksi digital Shopee. Perpajakan dalam transaksi digital termasuk yang terjadi di platform e-commerce seperti Shopee telah menjadi perhatian serius di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dengan semakin banyaknya transaksi digital, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan telah mengeluarkan regulasi untuk memastikan bahwa aktivitas e-commerce juga memenuhi kewajiban perpajakan. Materi selanjutnya yaitu peraturan terbaru PPh Shopee. A. Pajak pertambahan nilai atau PPN e-commerce. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau dalam singkatan PPh membawa perubahan yang signifikan dalam aturan perpajakan e-commerce. Salah satunya adalah kewajiban untuk memungut PPN bagi pelaku usaha yang menggunakan platform digital. Berdasarkan regulasi ini, Shopee sebagai platform e-commerce serta para penjual atau UMKM yang bertransaksi di Shopee diwajibkan untuk memungut PPN 11% terhadap transaksi yang terjadi di dalam platform tersebut. Penjual yang berstatus sebagai pengusaha kena pajak atau PKP wajib untuk menyetor dan melaporkan PPN tersebut ke negara. Pajak penghasilan atau PPh bagi penjual di Shopee. Berdasarkan peraturan pemerintah atau PP pada nomor 23 tahun 2018, PPh final diterapkan untuk penghasilan yang diperoleh oleh pengusaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Oleh karena itu, pedagang yang menjual barang di platform seperti Shopee yang memenuhi kriteria UMKM dapat dikenakan pajak penghasilan final sebesar 0,5% dari omzet bruto per bulan. Jika penjual atau pelaku usaha bukan UMKM atau omzetnya melebihi batas yang ditetapkan, maka mereka dapat dikenakan PPh pasal 21 atau PPh pasal 25, tergantung pada status pajaknya. C. Ada pajak penghasilan atas transaksi yang melibatkan layanan digital. Selain itu, pihak Shopee yang juga menyediakan layanan transaksi dan memiliki penghasilan dari komisi atau biaya transaksi akan dikenakan PPh badan PPh pasal 25 dengan tarif pajak yang berbeda sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku untuk badan usaha. Ini adalah salah satu contoh studi kasus nyata penerapan PPN terhadap penjual di Shopee sejak Juli 2020. Pemerintah Indonesia mewajibkan pelaku usaha yang melakukan transaksi elektronik untuk memungut pajak pertambahan nilai atau disebut dengan PPN dari konsumen. Ini berlaku bagi platform digital yang memiliki omset tertentu, salah satunya adalah Shopee. Penjual menggunakan Shopee sebagai platform e-commerce untuk berjualan harus memperhatikan peraturan pajak ini. Langkah-langkah implementasinya ada 1. Pendaftaran NPWP untuk penjual, 2. Pengenaan PPN, 3. Pencatatan dan pelaporan, 4. Penyetoran pajak dan Shopee. Ada 2
pengenaan PPN, yang ketiga pencatatan dan pelaporan, yang keempat ada penyetoran pajak oleh Shopee. Ada juga dampak terhadap penjual. Yang pertama, ada peningkatan kepatuhan pajak. Penjual yang sebelumnya tidak memperhatikan kewajiban pajak, kini diharuskan untuk mematuhi peraturan pajak yang ada. Hal ini berpotensi meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha digital. Yang kedua, ada biaya administrasi. Penjual harus siap dengan proses administrasi terkait pemungutan PPN yang bisa menjadi beban tambahan terutama bagi usaha kecil dan menengah. Yang ketiga, ada persaingan yang adil. Dengan dikenakannya PPN pada penjualan melalui Shopee, pemerintah berharap ada kesetaraan antara pedagang yang menggunakan platform digital dan pedagang yang beroperasi secara konvensional. Selanjutnya, di sini ada tantangan yang dihadapi penjual yang tidak taat pajak. Yang pertama, penyuluhan dan edukasi pajak. Yang kedua, pengawasan transaksi lintas negara. Dan yang ketiga, sosialisasi dan pendidikan pajak. Selanjutnya, poin terakhir yaitu ada kesimpulan dan saran. Pajak untuk transaksi digital seperti yang terjadi di Shopee sudah diatur dalam berbagai regulasi pajak termasuk PPN dan PPh. Setiap pelaku usaha di platform Shopee memahami kewajiban perpajakan yang berlaku baik dalam hal pengenaan PPN maupun PPh final. Pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap transaksi digital dan memberikan edukasi yang memadai kepada pelaku usaha agar mereka lebih memahami pentingnya kewajiban pajak. Selain itu, perlu adanya sistem yang lebih mudah untuk melaporkan dan membayar pajak bagi pelaku usaha UMKM yang berjualan di platform e-commerce. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.